Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi ke teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat ke teman-teman semua ya. Ya, khususnya bertani porang di seluruh Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Nah, di depan kita ini sudah ada tanaman dari bibit katak. Ini tanam dari bulan November. Nah, sebenarnya untuk penanaman itu sebaiknya di awal musim hujan sekitar bulan September ataupun Oktober. Nah, ini kenapa saya tanam di bulan November kemarin karena cukup dilema sebenarnya. Karena di rumah masih ada bibit sedangkan lahan masih ada. Saya bingung antara dijual atau saya tanam lagi. Kemudian saya berniat untuk menanam lagi. Otomatis bibitnya ini saya tanam di bulan November karena di waktu bulan November itu bimbang, saya ragu mau dijual atau mau ditanam lagi. Nah, yang kita mau bahas bukan ini teman-teman ya. Jadi kita mau bahas kali ini video ini tentang masalah apakah tanaman porang yang terkena jamur itu kataknya bisa membesar atau tidak teman-teman. Karena pertanyaan ini beberapa kali masuk ke WA saya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita di sini sudah ada contoh. Ini saya baru kemarin saya kumpulkan ya. Saya kumpulkan di sini. Ini beberapa contoh tanaman yang kena jamur. Di sini sudah kataknya sudah bisa kalian lihat. Ini cukup besar. Nah, teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Untuk tanaman porang kalian yang misalnya terkena jamur, pangkal batangnya seperti ini biasanya. Di pangkal batang seperti ini otomatis katak di atas ini ketika dia kataknya sudah mulai membentuk itu akan tetap membesar seperti normal biasa teman-teman. Dia akan normal membesar seperti halnya dia tetap tumbuh. Dia akan tetap besar seperti ini. Seperti ini juga. Ya, bisa kalian lihat. Ini cukup besar sekali. Ini 3 kali ibu jari. Besar ya. Nah, perlu kalian ketahui juga, misalkan kalian punya batang pohon porang yang terkena jamur seperti ini, sebaiknya kalian pisahkan di tempat yang terpisah ya teman-teman, biar tidak menular. Karena jamur ini biasanya dia cenderung muncul di tanah yang cukup lembek dan di bawah naungan ya. Ini cenderung dia lebih rentan terkena jamur ini teman-teman. Karena ya jamur seperti kita ketahui bahwasanya jamur itu mudah tumbuh di tempat yang lembab ya. Di tempat yang lembab itu mudah tumbuh teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi tips saya taruh di atas batu seperti ini. Ya mungkin kalian bisa taruh di atas tanah, tapi yang atasnya itu benar-benar dia langsung terkena sinar matahari teman-teman. Jadi tidak ada naungannya. Otomatis nanti jamur yang di sini dia tidak akan terlalu berkembang biak atau tidak terlalu menular ke lainnya. Jadi otomatis dia akan mengering teman-teman. Nah, ini seperti contoh ini yang baru saja saya bawa ke sini. Ya. Ini baru saya bawa. Tadi mana yang ada jamurnya? Nah, ini teman-teman. Ini yang baru saya bawa dari sana. Ini ada jamurnya. Nah, nanti kalau ketika kena panas terus-menerus dia akan mengering teman-teman. Dia akan mengering dan kataknya ini akan membesar. Kalau kalian taruh katak ini di bawah pohon yang cukup lembab, ini juga akan terkena jamur dan otomatis ini akan membusuk. Kalau terkena jamur otomatis akan membusuk teman-teman. Jadi tips saya itu taruh di tempat yang cukup terbuka biar terkena sinar matahari langsung agar jamurnya itu tidak mudah menular dan kataknya ini membesar secara maksimal teman-teman, dan tidak akan membusuk karena tidak akan terkena jamur kalau misalkan kalian taruh di tempat yang terbuka dan langsung terkena sinar matahari langsung teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan cukup besar. Saya yakin teman-teman juga pernah mengalami hal-hal seperti ini karena jamur ini memang cukup populer untuk tanaman porang ini. Ini hama yang sering kita temui ketika kita menanam porang. Nah, cara antisipasinya ya seperti sebelum video ini sudah saya berikan informasi ke teman-teman bahwasanya untuk hama porang itu ada beberapa, diantaranya jamur ya. Ya, kita bisa menggunakan pestisida ya.
Pestisidanya jenisnya fungisida karena untuk membasmi jamur teman-teman. Ya, untuk fungisidanya bisa kalian memakai fungisida yang sifatnya kontak ya, biar tidak menyerap ke tanaman porang ini. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini bisa dimengerti teman-teman ya. Mungkin video ini cukup itu saja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun sedikit, walaupun singkat. Mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.